Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata begitu ya. Pengamat menyebutkan hanya Kaisang yang bisa kalahkan PKS di Depok. Tapi ada tapinya begitu ya. Kecuali memang warga Depok menginginkan Kaisang begitu ya. Kalau PKS di situ sudah enak begitu ya, tidak mungkin itu dikalahkan begitu. Tetapi yang namanya politik itu bisa terjadi kepada siapapun begitu. Contoh saja di Jawa Tengah ya, kalau sudah didukung oleh PDIP karena memang ya tempatnya atau sarangnya PDIP di situ ya tidak mungkin yang lain diberikan kesempatan untuk menang begitu kan. Sama aja seperti itu begitu ya. Ya pada akhirnya kita tahu bahwa dalam politik kita itu kan dinamis begitu ya. Ya, Kaisang masih anak muda begitu ya yang kemudian terjun dalam dunia politik. Pasti ada peran besar ya dari bapaknya karena dia seorang presiden begitu ya. Tetapi kita lihat saja ya, dinasti politik itu akan runtuh ya. Suatu saat nanti pasti akan runtuh begitu kan. Bahkan lebih kacau begitu ya. Karena kita tahu bahwa setelah bapaknya nanti mungkin tidak menjadi presiden, kekuatan Kaisang itu hanya di partai-partai saja begitu kan. Kalaupun itu ada kesepakatan besar begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Ini dari Henry Satrio ya sebagai pengamat warga Depok mana suaranya ya. Apakah ini ada kejadian yang memang ya Kaisang didorong untuk menguasai itu begitu kan? Ada kaitannya dengan Pilpres nanti begitu. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Ini ndak usah ribut-ribut, kita budayakan saja yang ingarso sung korupsi ini. Kritikan dari Rocky Gerung begitu ya. Bahkan ini banyak sekali nih. Kalau berani dan punya kapasitas pasti berani nyalon bupati di Brebes ya. Periode dipimpin ya oleh kader PDIP dan Brebes selalu ada di urutan terbawah dalam segalanya. Ini bocah suruh nyalon RT wilayah tempat tinggal saya. Saya jamin tumbang ya. Warga di kompleks sama bapaknya ya. Gedeknya sudah sampai ke ubun-ubun. Ini banyak yang kecewa memang ya. Begini. Mengapa kalau Pak Jokowi itu gagal dalam mengelola bangsa kita begitu kan? Maka yang pengaruh itu kepada anaknya juga begitu ya. Jadi perbandingannya seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya kalau anaknya ikut politik maka dianggap sebagai dinasti oleh masyarakat begitu. Jadi kalau sudah kacau satu dinasti ini kacau semua begitu kan. Jadi bangsa kita itu rakyat Indonesia itu sendiri masih melakukan budaya-budaya seperti itu begitu. Wajar kalau di sana ada saudaranya ini begitu kan ya. Ini kan menjadi dinasti politik suatu saat nanti begitu ya. Ini bocoran ya, suruh nyalon RT saja. Ogah ini, saya warga Depok Bang Satrio, saya menolak Kaisang jadi bakal calon wali kota Depok. Karena ini bukan ajang coba-coba. Mendingan Kaisang ya urus saja ajalah, nggak usah ikut usaha. Usahanya urus ajalah, tidak harus ikut politik. Kira-kira kan seperti itu begitu. Depok Sleman ternyata bukan Depok Jawa Barat. Apa rakyat percaya pada orang yang tidak dikenal baru datang ujung-ujungnya ingin jadi pemimpin mereka? Riwayat kepemimpinan pun tidak ada. Saya yakin mereka tidak akan menjadikan masa depan anak-anak mereka begitu. Ya, kalau sudah berkuasa di situ siapa yang tidak tahu ya terkait dengan politik begitu kan. Tetapi saya rasa begini. Kaisang itu kan tidak punya pengalaman apa-apa begitu ya. Dalam artian dalam dunia politik begitu. Tiba-tiba masuk dalam dunia politik begitu ya. Ya dalam demokrasi kita sah-sah aja sebenarnya. Tapi perlu diingat bahwa orang yang tidak punya kapasitas untuk membangun bangsa, ya bagaimana jadinya begitu kan. Yusuf Kala sering mengatakan seperti itu begitu ya. Bisa hancur negara kita begitu. Tapi kita rasakan seperti apa. Publik bisa menilai seperti apa itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya pengamat sebut ya, hanya Kaisang yang bisa kalahkan PKS di Depok. Kata siapa begitu? Warga Depok tidak menginginkan Kaisang begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini pengamat politik Hendro Satrio mengatakan Kaisang Pangarep ya adalah sosok yang bisa memenangkan pilkada kota Depok ya di 2024. Bahkan ia menyebutkan hanya Kaisang yang sebenarnya bisa mengalahkan dominasi PKS di Depok yang berlangsung hampir 2 dekade ini. Hampir 17 tahun ya, 20 tahun ya.
Jadi hanya Kaisang yang bisa mengalahkan PKS. Jelas pengamat politik dari Universitas Paramadina tersebut ya. Kalaupun itu terjadi begitu ya, karena di sana PKS sangat kuat sekali, tidak sendirian di situ begitu. Memungkinkan Kaisang menang di kota Depok disebutnya akan semakin besar jika capres yang menang pada Pilpres di 2024 adalah pilihan Jokowi. Kalau presiden yang menang pilihan bapaknya Kaisang sangat mungkin menang seperti Mas Gibran di Solo kan katanya. Di Solo kan lumbungnya PDIP begitu kan. Ya, tidak mau di situ walaupun tidak didukung oleh bapaknya, dia akan menang begitu. Bayangkan begitu. Tapi kita buktikan saja nanti apakah pertarungan PKS ini melawan dengan yang lain begitu, apakah memenangkan ini. Tapi saya kira ini kan hampir 17 tahun ya PKS itu menguasai di situ begitu. Artinya dia punya kesempatan emas begitu ya. Bahkan ini ya, meski begitu ia masih ragu kalau Kaisang akan benar-benar maju jadi calon wakil wali kota Depok pada pilkada di 2024. Ia masih memperkirakan bahwa Kaisang akan maju di pilkada Sleman. Ya, kita buktikan saja mau di manapun begitu ya. Bahkan karena Kaisang kan justru putra daerah di itu Sleman dan Solo ya. Sleman kan kampung istrinya. Kalau di Depok itu kan mau ngetes PKS kali ya. PKS menang terus tuh di sana. Jadi daripada kita kalah mending ya di Solo aja begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini menunjukkan bahwa di Solo itu pasti menang. Saya kira pasti menang begitu. Karena apa? Karena ya kita tahu bahwa Jawa Tengah itu adalah miliknya PDIP begitu, lumbungnya PDIP di situ begitu. Tapi saya rasa perkembangan dalam dunia politik bisa itu dinamis begitu, bisa saja kalah begitu ya. Tetapi bagaimana jadinya anak-anak Pak Jokowi jadi politik semua begitu ya, politisi semua begitu, menantunya terus kemudian adik iparnya dan sebagainya, ya bisa dikatakan sebagai ya spekulasi orang dinasti politik begitu ya. Jadi kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini kita tahu lah ya pasti nanti menantunya lagi di situ begitu ya. Bahkan ya dia juga mengatakan majunya Kaisang ya sebagai calon wali kota Depok merupakan tindakan aji mumpung ya atau memanfaatkan kesempatan karena ayahnya masih menjabat sebagai presiden. Tindakan ini juga disebutnya dilakukan keluarga Jokowi selama ini. Mas Kaisang dan hanya memanfaatkan aji mumpung bapaknya ya sedang jadi presiden dan kemudian mengendarai alasan demokrasi. Jadi yang tergantung nanti warga Depok itu jelas Hendri ya. Ya kalau masyarakat Depok sendiri tidak mau kepada Kaisang ya pasti kalah lagi, akan nyungsep di situ begitu kan. Tetapi kita buktikan saja bagaimana nanti begitu ya. Pertarungan politik kita kan dinamis, bisa saja dulu yang menang tetapi kalah di akhirnya. Bisa saja itu terjadi begitu. Karena pada hakikatnya politik kan yang saya katakan sejak awal bahwa itu dinamis begitu kan. Baik Kaisang maupun yang lain begitu ya. Wah, ini kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa demokrasi modern itu ada kemajuan luar biasa begitu ya. Walaupun begitu banyak kepentingan-kepentingan yang saat ini begitu kan masyarakat sudah tahu ya mana yang pilih si A, si B dan si C, lumbungnya di mana pasti sudah tahu di situ semua begitu. Apalah daya begitu. Masyarakat jangan berharap banyak begitu ya. Siapapun pemimpinnya kalau tidak pro rakyat, wah ini kacau begitu ya. Masyarakat masih susah cari pekerjaan sendiri, masih cari makan sendiri begitu kan ya, karena pada akhirnya bangsa kita sebenarnya kalau masih merujuk perkataan Pak Mahfud begitu ya, kalau tidak ada korupsi begitu kan, tidak memainkan para oligarki ini begitu kan ya, bisa saja masyarakat itu dikasih uang 20 juta setiap bulannya begitu. Saking rakyat kita, saking bangsa kita ini adalah punya kekayaan yang luar biasa di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.